Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Zatin selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data dan Bang Amar Syahputra selaku asisten dosen Sistem Basis Data. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami berupa proyek yang beranggotakan, boleh di next. Saya sendiri, Saka Saidah Kurniawan, dan teman saya. Saya Ahmad Gazi Faiz. Saya relator Kafuza. Baik, jadi proyek kita hari ini bertemakan, boleh di next, boleh dilanjutkan. Oke, jadi latar belakang pada tema kita hari ini adalah tentang proses mengelola dan memastikan integritas data selama proses pengambilan dan pembaruan data. Salah satu contoh konkret manajemen transaksi ialah kegiatan pembelian online. Kami membuat database Big Market menggunakannya sebagai contoh manajemen transaksi dalam basis data. Next, di sini ada penjelasannya, batasan-batasan untuk operasi database yang kita lakukan. Yang pertama ada minimal 5 table utama dengan relasi 2 minimal trigger, trigger dasar dan trigger lanjutan. 3 minimal storage prosedur dengan parameter. Yang keempat ada minimal 1 storage function atau user dengan define function. Dan yang kelima ada implementasi kursor untuk membuat laporan tertentu. Keenam ada minimal 2 fungsi agregat. Lalu dalam query. Yang ketujuh ada minimal 1 penggunaan SQL calls. Yang ke-8 ada simulasi TCL, commit, rollback dalam skenario transaksi. Dan yang ke-9 ada demonstrasi penguncian table atau log tables. Dan yang ke-10 ada proses backup dan restore file SQL. Selanjutnya, teori sistem basis data. Di sini ada ERD atau yang kita kenal dengan Entity Relationship Diagram. Kami membuat database bernama Big Market yang berisi 7 tabel berelasi satu sama lain dengan struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan data. Tabel tersebut antara lain pelanggan, pesanan, pembayaran, jenis kelamin, metode, produk, dan detail pesanan. Oke, selanjutnya ada trigger. Di sini ada 2 trigger. Yang pertama ada trigger auto detail pesanan yang berfungsi untuk menambahkan data secara otomatis ke tabel detail pesanan dengan data yang diambil dari tabel pesanan. Yang kedua ada trigger update stock berfungsi untuk memperbarui data stok pada tabel produk setelah menambahkan data pada tabel detail pesanan. Selanjutnya ada storage prosedur. Oke, jadi di sini ada dua store prosedur. Yang pertama untuk membuat pesanan dan yang kedua itu untuk menginput pembayaran. Nah, yang prosedur buat pesanan itu digunakan untuk membuat pesanan baru. Nah, inputnya itu berupa ID pelanggan, ID produk, jumlah pesanan, dan status. Tapi ini tuh hanya ada ID pelanggan, tanggal saat ini kita menggunakan current date, dan status yang disimpan ke tabel pesanan, variabel ID produk, dan jumlah kita siapin untuk keperluan lanjutan seperti pengisian di tabel detail pesanan. Setelah itu ada prosedur input pembayaran yang digunakan untuk memasukkan data pembayaran dengan input berupa ID pesanan, ID metode pembayaran. Total pembayaran dihitung dari tabel detail pesanan berdasarkan ID pesanan. Kemudian hasilnya disimpan ke tabel pembayaran bersama tanggal pembayaran dan metode yang digunakan. Selanjutnya di sini ada stored function yang bernama hitung total pesanan. Nah, function ini tuh digunain untuk menghitung total pembayaran dari suatu pesanan berdasarkan ID pesanannya. Fungsi ini akan menjumlahkan seluruh nilai subtotal dari tabel detail pesanan, lalu mengembalikan hasilnya dalam bentuk nilai integer. Dan di sini ada kursor. Jadi kursor ini sebuah prosedur yang untuk menghasilkan laporan pesanan dengan bantuan kursor. Data diambil dari hasil join antara tabel pesanan dan tabel pelanggan. Kemudian lakukan perhitungan total pesanan dari tabel detail pesanan. Hasil akhirnya berupa string laporan melakukan informasi, ada nama pelanggan, status pelanggan, tanggal pemesanan, dan total pesanan. Nah, ini digunakan untuk menyajikan laporan secara ringkas saja. Jadi setiap pesanan ada laporannya satu persatu. Boleh di next. Nah, di sini ada agregat. Agregatnya kita ada dua di sini untuk menghitung rata-rata jumlah produk berdasarkan produk atau jumlah yang dipesan dari tabel detail pesanan. Terus ada untuk menghitung total seluruh pembayaran dari tabel pembayaran. Baik, selanjutnya ada college. Di sini select college nama tidak diketahui. Ini untuk menampilkan nama pelanggan. Jika ada nilai nol, maka akan diganti dengan teks nama tidak diketahui. Boleh next. Selanjutnya TCL atau Transaction Control Language. Di sini ada commit, rollback, dan save point. Commit merupakan query yang bisa digunakan untuk menyimpan data secara permanen tanpa bisa melakukan perubahan atau bisa dibilang penguncian data di dalam tabel. Selanjutnya rollback merupakan query untuk membantu dalam pembatalan perintah yang digunakan sebelumnya. Ini bisa dibilang undo atau mundur ke perintah sebelumnya. Selanjutnya save point merupakan penanda titik update jika ingin melakukan perubahan. Boleh di next. Oke, selanjutnya teori tentang praktikum sistem basis data. Di sini ada tabel normalisasi. Yang pertama itu tabel universal. Yang pertama ada tabel
pelanggan sebelum dinormalisasi, terus ada tabel alamat, tabel jenis kelamin, tabel email, terus nomor telepon, produk, quantity, harga, metode pembayaran, status, dan tanggal pemesanan. Tabel universal adalah titik awal sebelum dilakukan pemecahan menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan lebih terstruktur agar pengelolaan data lebih mudah dilakukan. Maka dari itu, kami membuat normalisasi dari tabel universal tersebut. Selanjutnya, ini adalah normalisasi dari tabel-tabel kami, yang itu tabel 2NF terdiri dari tabel pelanggan, tabel produk, tabel pesanan, tabel detail, tabel detail pesanan, tabel pembayaran, tabel jenis kelamin, dan tabel metode. Next, ini adalah tabel database kami, database Big Market ketika kita jalanin di CMD atau tampilannya berupa CLI, Command Line Interface. Yang pertama, seperti di awal tadi saya bilang, ada 7 tabel, detail pesanan, jenis kelamin, metode, pelanggan, pembayaran, pesanan, dan produk. Next, tabel database Big Market. Ini ketika kita menggunakan data dummy untuk melihat isi dari tabel produk, dan yang di bawahnya menggunakan data dummy juga untuk melihat isi data pelanggan. Selanjutnya, di sini kita juga menggunakan data dummy untuk melihat tabel pesanan, dan yang di sebelah kanan ini untuk tabel pembayaran, dan yang di bawah ini untuk tabel detail pesanan. Dan selanjutnya ini untuk melihat isi data dari tabel metode, dan sebelahnya untuk melihat isi data dari tabel jenis kelamin. Oke, trigger. Ini trigger auto detail pesanan yang berfungsi untuk menambahkan data secara otomatis ke tabel detail pesanan dengan data yang diambil dari pesanan. Di sebelah kanan ini adalah query membuat triggernya, dan yang di bawahnya ini adalah untuk melihat detail pesanan ketika sudah dilakukan trigger. Next, ini adalah trigger update stock. Jadi fungsi trigger update stock di sini adalah untuk memperbarui data stok pada tabel produk sebelum menambahkan data pada tabel detail pesanan. Next, ada storage procedure. Jadi di sini jadi ada store procedure yang untuk membuat pesanan. Jadi di sini di atasnya ada table sebelum kita memasukkan eh sebelum kita melakukan trigger yang tadi buat ngurangin stok. Dan yang di kanan ini setelah kita melakukan trigger. Nah, jadi ini sebenarnya store procedure ini tuh nyambung sama trigger yang auto detail pesanan. Jadi ketika kita mau buat pesanan masuk, kita dapat jumlahnya. Nah, stok ini bakal langsung dikurangin sama si trigger tersebut. Jadi di sini yang pertama itu kita ngebuat prosedurnya bernama buat pesanan, terus ada parameternya, ada 4 parameter, ada ID pelanggan, ID produk, kita dan status. Nah, di sini juga kita menggunakan variabel global untuk ID produk dan kitanya, karena kalau kita pakai variabel biasa saja ini tuh nggak bisa nyambung ke triggernya, maka kita harus menggunakan variabel global. Dan di sini cara pemanggilannya itu adalah call buat pesanan. Terus ini parameter yang tadi. Yang pertama berarti ini ID pelanggannya satu, terus ID produknya satu, terus ini kitanya dua, terus dan yang keempat ini statusnya. Nah, jadi di sini kami ngelakuin sebuah prosedur ini itu cuma dengan 3 data saja. Nah, setelah kita ngelakuin prosedur ini tuh data bakal masuk ke tabel pesanan. Jadi kita masukin tabel pesanan tuh datanya kita nggak insertin tuh biasa insertin manual. Jadi kita ngelakuin prosedur ini. Next. Oke, selanjutnya ada prosedur untuk pembayaran. Oke, kayak tadi kita ngebuat prosedurnya dulu. Terus nama prosedurnya ini ada input pembayaran. Terus ada parameternya. Parameter itu ada ID pesanan sama ID metode. Nah, terus untuk cara penggunaan itu sama seperti tadi, call, terus nama prosedurnya. Ini yang pertama itu, yang 7 itu ID pesanan, yang satu itu ID metodenya. Dan ini hasilnya setelah kita ngelakuin prosedur tersebut. Next. Terusnya ada stored function. Stored function ini kita untuk hitung total pesanan berdasarkan ID pesanannya. Nah, jadi untuk menggunakan atau memanggil function ini kita cukup menggunakan perintah select, terus habis itu kita panggil nama function yang udah kita buat. Nah, di sini eh, saya menggunakannya kepada tiga data doang. Itu ada table data ya dengan ID pesanan 7, terus ID pesanan 8 dan ID pesanan 9. Selanjutnya itu ada kursor query. Ini sebuah query-nya dari kursor tersebut untuk menampilkan laporan.
Jadi pertama kita deklarasiin dulu apa yang mau kita tampilin. Terus setelah itu kita ngejoin antar table pesanan dan pelanggan. Nah setelah itu kita nge-looping terus di fetch karena kursor ini tuh cuma bisa ngambil datanya tapi dia nggak bisa nampilin semuanya. Maka kita pakai loop sama fetch buat nampilin datanya nanti satu persatu. Nah ini hasil dari kursor tersebut. Dia ada nama pelanggannya, statusnya, terus tanggal dia mesen, terus ada total dari pesanan dia nih harganya semuanya. Selanjutnya ada agregat. Agregat di sini saya ngegunain untuk menghitung rata-rata jumlah produk di dipesan dari tabel detail pesanan. Baik, selanjutnya ada collage. Di sini seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa collage ini dapat mengganti nama jika nama tidak diketahui. Di sini ada select college nama, terus nama tidak diketahui from pelanggan dan menampilkan nama-nama pelanggan yang terdapat di dalam tabel. Selanjutnya ada rollback. Rollback di sini adalah gunanya untuk mengulangi perintah sebelumnya. Dimulai dengan start transaction, kemudian kita coba menambahkan satu data ke dalam tabel pesanan. Insert into pesanan, values, memasukkan data tersebut. Kemudian select bintang from pesanan di sini untuk melihat data sudah masuk ke dalam tabel pesanan. Kemudian kita coba rollback 2 kali karena kita sudah melakukan perintah 2 kali. Dan setelah dilakukan rollback 2 kali, kemudian select bintang from lagi untuk melihat is table pesanan. Ternyata data yang tadi kita baru masukkan atau kita baru input itu hilang karena sudah di rollback. Boleh di next. Selanjutnya ada commit. Kebalikannya dari rollback sebelumnya, kalau commit ini itu menyimpan data. Dimulai dari start transaction, kemudian insert into pesanan. Di sini melakukan insert into pesanan sebanyak 2 kali atau memasukkan data sebanyak 2. Kemudian kita coba commit dan kita rollback sebanyak 3 kali karena di sini kita melakukan perintah sebanyak 3 kali. Dari commit, insert into pesanan, commit dan insert into pesanan 2 kali. Kemudian tampilkan tabel pesanan dengan select bintang from pesanan dan data yang sebelumnya diinputkan tidak hilang karena sudah di commit. Walaupun di rollback tapi data tidak hilang. Boleh di next. Selanjutnya save point. Hampir sama dengan commit, tapi save point ini adalah menyimpan di titik terakhir kita berhenti atau di titik terakhir kita memasukkan data. Dimulai dari start transaction, kemudian kita coba memasukkan data ke dalam table produk. Insert into produk, kemudian save point dengan nama produk 1. Selanjutnya insert into produk lagi, kemudian save point lagi dengan produk 2 dan seterusnya hingga produk ketiga. Selanjutnya kita select bintang from atau tampilkan data produk yang sudah dimasukkan tadi ke dalam tabel produk dan ada data yang kita baru masukkan tadi. Selanjutnya kita coba rollback ke save point produk 2 yang dimana save point produk 2 itu adalah kemeja panjang. Setelah kita melakukan save point, kita select bintang from produk. Di sini kita bisa lihat isi dari tabel produk yang dari data yang sudah kita inputkan barusan. Kemudian kita rollback to save point produk 2. Di sini dapat terlihat bahwa data sepatu lari itu hilang karena kembali ke save point produk 2. Boleh di next. Selanjutnya log table read. Di sini kita mengunci table dengan perintah read, yaitu pertama select connection underscore ID, kemudian lanjut select bintang from pelanggan untuk melihat data yang terdapat di table pelanggan sementara. Kemudian lakukan log table pelanggan read. Di sini kita coba insert into table pelanggan, tetapi hasilnya adalah tidak bisa karena table dikunci. Boleh di next dulu. Nah, di sini kita buka terminal lainnya. Kita coba tambahkan data pelanggan ke dalam tabel pelanggan menggunakan terminal kedua dan hasilnya loading. Kemudian boleh balik ke slide selanjutnya. Kita lakukan unlock tables. Boleh di next. Lagi. Nah, nanti hasilnya table di terminal kedua data di terminal kedua akan tersimpan di table pelanggan. Selanjutnya log table write atau log table dengan perintah write. Di sini kita menggunakan table pelanggan. Pertama, lakukan select bintang from pelanggan untuk mengetahui data apa aja yang ada di dalam tabel pelanggan. Kemudian lakukan penambahan data pada pelanggan dan di sini dapat ditambahkan. Berbeda dengan log table read yang tidak bisa menambahkan data saat table sudah dikunci. Nah, namun by next jika menggunakan log table write itu di terminal kedua user atau pengguna tidak dapat menambahkan data. Hasilnya akan loading seperti ini. Boleh next. Hasilnya akan loading seperti ini. Nah, tapi nanti data akan masuk setelah kita unlock table. Silakan, Torik.
Oke, selanjutnya di sini ada backup. Nah, jadi sebenarnya kalau mau kita nge-backup database kita tuh kita di sini saya ngegunain cara untuk ngebuat sebuah folder dulu di C. Di sini nama folder itu backup DB. Nah, jadi perintah itu msqldam miniroot terus nama database kita, terus kita ke tujuan kita nih, kita mau taruh database itu di mana. Di sini saya naruhnya di file backup underscore db, terus nama file yang bakal kita buat untuk salinan dari file database kita. Di sini namanya backup underscore bigmarket.sql. Nah, terus gambar kedua ini terlihat di sini pada folder db backup db. Di sini ada file yang kita tuliskan tadi pada terminal. Next. Nah, terus ini ada restore. Nah, jadi kalau restore ini kita ngebuat sebuah database dulu buat kita nyalin data tadi tuh ke database yang lain. Nah, setelah buat database, baru oke, kita masuk lagi MySQL menu root, terus nama file tadi backup underscore big market. Nah, ini tuh kebalikan dari si backup tadi. Kalau ini tuh kita ngambil dari folder backup yang file itu backup underscore big market. Kalau tadi tuh kita nyimpan. Nah, oke, di sini udah di restore. Setelah itu kita masuk lagi ke dalam MySQL menu root, terus kita gunain database yang udah kita buat tadi namanya backup big market. Nah, di saat saya show tables di sini semua table-table yang ada pada table big market itu sudah tersalin. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.